Oke, sudah ada yang nge-record ya? Oke, baik. Oke, baik. Ya, Anifa, apakah sudah siap untuk mengisi materi Teknopreneur? Oke. Oke, untuk Anifa, waktu dan tempat dipersilahkan ya untuk mengisi materi. Baik, terima kasih Kak Nurul atas pembukaannya. Selamat siang teman-teman, kita bertemu kembali ya di pertemuan untuk Teknopreneur. Jadi pada hari ini materi yang akan disampaikan itu terkait website sederhana. Jadi untuk profil dari usaha teman-teman. Sebenarnya hari ini yang mengisi Pak Bintang yang melanjutkan terkait worksheet yang kemarin sudah disampaikan di beberapa minggu yang lalu, tapi karena beliau berhalangan hadir karena ada agenda lain, maka hari ini saya ganti dengan materi website. Nah, untuk teman-teman mungkin yang belum mengumpulkan terkait worksheetnya, jadi bisa segera dikumpulkan ya teman-teman. Kalau misalkan ada kendala bisa ditanyakan di grup ataupun mungkin bisa chat ke saya, tapi lebih baik di grup supaya bisa direspon langsung oleh Pak Bintang. Oke, teman-teman. Hmm, jadi teman-teman perlu pahami dulu terkait profil dari bisnis teman-teman ya. Oke. Ini apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Anifa. Oke. Nah, jadi ini ada contoh dari Covalent Kitchen dengan ownernya itu Kak Ismi Balkis Kinayu. Nah, jadi Kak Ismi itu dia punya usaha yang namanya Covalent Kitchen. Nah, di sini dia coba untuk membuat profil bisnisnya yang sedang dia jalankan saat ini. Nah, di profil bisnis itu bisa diisi dengan beberapa hal berikut ya, seperti pengenalan brand, kemudian penjelasan produk, media pemasaran, media promosi, terus kemudian ada laporan penjualan per 1 bulan dan juga per 1 tahun, dan juga hambatan dan tantangan apa saja yang dia hadapi selama menjalankan bisnis. Nah, dari beberapa poin ini bisa teman-teman masukkan ke dalam profil bisnis yang akan dibuat oleh teman-teman. Nah, eh, kalau misalkan ada beberapa poin yang dirasa ternyata tidak perlu, maka disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, tapi di sini ya ada poin terkait pengenalan brand, kemudian ada penjelasan produk, media pemasaran, media promosi, terus kemudian eh, ini dari 4 poin yang atas ini saya sarankan untuk dimasukkan ke dalam profil bisnis yang akan diisi oleh teman-teman gitu. Nah, kalau yang ini mungkin sifatnya lebih opsional ya, karena ada beberapa orang yang eh, bisa menampilkan dan ada yang tidak gitu. Oke. Selanjutnya di sini pada yang bagian pertama terkait pengenalan brand. Nah, jadi di sini Kak Ismi menjelaskan bahwa covalent kitchen. Jadi covalent kitchen, nama covalent itu diambil dari istilah di dalam ilmu kimia, yaitu ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen itu dianggap sebagai ikatan yang kuat. Nah, terus kemudian, sedangkan kitchen sendiri itu karena dia ingin memberikan informasi kepada para pelanggannya bahwa usaha yang dia jalankan itu berada di bidang kuliner atau food and beverage. Nah, kemudian di sini pada logonya di sebelah kiri kan ini terdapat logo ya, teman-teman bisa melihatnya. Nah, jadi pada sebuah bisnis kita itu memerlukan sebuah logo. Untuk apa? Untuk identitas dari bisnis yang kita jalankan. Nah, tetapi logo dan juga nama brand itu tidak tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena logo itu memiliki makna di setiap ikonnya, setiap warnanya, dan kemudian garis-garis yang dipakai itu pada logo itu memiliki sebuah arti dan makna.
Nah, jadi di sini Kak Ismi menjelaskan ya bahwa warna kuning yang ada di logonya itu digunakan karena kuning itu mewakili warna buah pisang yang menjadi produk utama dari Covalent Kitchen. Nah, jadi di sini sudah cukup jelas ya bahwa ketika ketika pelanggan itu melihat logo dari Covalent Kitchen, oh iya, oh ternyata memang mereka menjual makanan, oh mereka memang di bidang kuliner. Nah, terus kemudian di sini dijelaskan bahwa kuning ternyata melambangkan dari buah pisang seperti itu. Nah, terus kemudian di sini dia juga menjelaskan bahwa bisnisnya itu berjalan dari 2020 yang mana bergerak di bidang F&B dan ada tagline-nya di sini We Build Chemistry. Nah, terus teman-teman juga bisa menentukan tagline-nya masing-masing. Terus kemudian untuk produk utamanya itu ada beberapa hal di sini, ada pisang keju sebagai produk utama, kemudian ada food and snack dan juga ada drink atau minuman. Nah, terus kemudian yang perlu teman-teman tambahkan di profil bisnis kalian itu ada beberapa hal di sini. Ada produk ya, salah satunya produk, dan di produk itu kalian bisa, kalau di sini kan dipisahkan menjadi tiga. Yang pertama ada produk utama, yang mana itu adalah pisang itu sendiri. Kemudian ada food and snack, itu jadi produk-produk tambahan yang ada di tokonya dia tuh apa aja. Terus kemudian minuman. Nah, minuman itu di sini jelaskan apa saja. Terus kemudian teman-teman berikan informasi bahwa harganya itu sekian dari sekian. Dan produknya itu yang dijual di sini diberikan dilengkapi dengan foto ya teman-teman. Nah, jadi nanti ketika teman-teman membuat sebuah profil bisnis, em, bisa mencontoh seperti ini gitu. Jadi kalian berikan produknya apa saja, kemudian harganya berapa, dan fotonya seperti apa gitu. Nah, lalu di sini hmm, pada bagian media pemasaran, di sini dijelaskan bahwa Covalent Kitchen itu membuka toko offline ya, ada di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Nah, terus kemudian ada Shopee Food, karena mereka juga menjual di Shopee Food, terus kemudian ada di GoFood, dan juga ada di GrabFood. Dan ini diberikan ratingnya ya di setiap marketplace eh, yang dia jalani gitu. Jadi untuk Shopee Food sendiri ada rate-nya itu 4,9 dari 5, kemudian di GoFood 4,7 dari 5, dan di GrabFood 4,8 dari 5. Nah, itu juga penting teman-teman sebagai informasi karena ketika pelanggan mengetahui bahwa oh kita memang membuka beberapa toko di marketplace nih dan rate-nya segini, berarti kan respon dari pelanggan lain itu memang memuaskan gitu. Jadi ketika ada pelanggan yang mungkin masih tertarik ya, jadi mereka bisa tertarik untuk membeli produk kita. Terus kemudian di sini ada konten Instagram. Nah, jadi saat membuat profil bisnis, kalian juga perlu lengkapi terkait media sosial atau media promosi yang dipakai untuk mempromosikan usaha kalian, gitu teman-teman. Nah, kalau Covalent kita sendiri di sini dia menggunakan Instagram sebagai pemasarannya. Terus dia juga di sini memberikan beberapa konten-konten yang em, mereka buat ya. Terus ada testimoni, kemudian ada review, video review, terus ada hiburan, itu ada fun fact dan mini game. Terus kemudian ada beberapa hal terkait informasi seputar toko seperti promosi, menu baru, jadwal toko, dan juga event. Nah, ini kalian juga tambahkan di profil bisnis supaya pelanggan itu mengetahui bahwa ternyata toko kalian itu punya media promosi seperti itu. Terus kemudian ini dia menceritakan ya bahwa penjualannya di September 2022 itu dia mendapatkan sekian juta dari setiap marketplace atau setiap toko yang dia daftarkan gitu. Misalkan ini dari offline store itu 2 juta sekian, dari GoFood 4 juta sekian, dari Grab 2 juta sekian, kemudian dari Shopee Food 18 juta sekian gitu ya teman-teman. Dan dia tuh juga punya rekapannya nih. Nah, kalau teman-teman kan
saat ini mereka menggunakan Omsetku ya, dan itu bisa di screenshot oleh teman-teman, terus kemudian ditambahkan juga di profil bisnis gitu. Nah, ini selama 1 tahun terakhir teman-teman. Jadi di sini Kak Ismi merincikan ya bahwa selama 1 tahun terakhir itu ada omsetnya berapa, labanya berapa, terus kemudian distribusinya bagaimana, dan presentasi keuntungan atau labanya bagaimana gitu. Dan ini ada di dalam penjualan bahwa dari penghasilan terbanyak dari Shopee Food, kemudian ada dari GoFood, GrabFood, dan juga Cash. Nah, di sini dia juga menceritakan hambatan dan tantangan yang dihadapi selama menjalankan usaha yang eh, dia jalani saat ini gitu. Oke. Nah, jadi ini nanti teman-teman saya share bisa sebagai referensi teman-teman dalam membuat sebuah profil bisnis ya. Nah, kalau Covalent Kitchen profil bisnisnya dibuat dalam PPT, nah hari ini teman-teman kan saya minta untuk mencoba membuat profil bisnis menggunakan Google Site. Itu ya. Nah, dengan bahan-bahan yang sama seperti ini ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman pertama bisa mengunjungi Google Site terlebih dahulu. Untuk linknya akan saya share di kolom chat ya teman-teman. Tuh. Nah, itu adalah link yang bisa dikunjungi. Jadi teman-teman silahkan membuka link tersebut. Nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini karena saya sudah mencoba untuk membuat beberapa project. Jadi ada beberapa uh, beberapa ini project-project yang memang sudah saya buat sebelumnya gitu. Nah, terus caranya bagaimana ketika kalian mengunjungi Google Site di link yang sudah saya bagikan. Terus kalau misalkan teman-teman ingin membuat apa temanya sendiri atau susunannya sendiri. Nah, kalian bisa pakai ini plus di sini. Jadi kalian di sini bisa mengadjust sendiri ya. Jadi dari judul halaman seperti apa, terus kemudian isi kontennya apa saja gitu. Dan em, kalian juga bisa tentukan di sini halamannya ada berapa aja, temanya apa gitu. Nah, tapi ketika teman-teman misalkan ingin menggunakan template yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh Google saja sendiri. Nah, teman-teman ketika menggunakan link tersebut, terus kemudian bisa klik di sini ya, ada galeri template, terus kemudian di sini ada beberapa tema nih teman-teman. Oke, di sini ada tema pribadi, terus kemudian pekerjaan, uh, bisnis kecil ya, terus kemudian ada pernikahan juga, dan pendidikan gitu. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat profil bisnis, jadi teman-teman bisa memilih template kecil sih. Nah, ini apa contoh teman-teman? Teman-teman bisa pilih sendiri. Ya, misalkan saya pilih yang ini, gitu. Nah, ini di sini ya, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi template-nya di sini sudah ada beberapa halaman ya yang disediakan oleh template dari Google Site. Jadi ada halaman layanan, terus kemudian halaman tentang, terus testimoni, dan juga di sini yang terakhir ada halaman kontak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya ingin menggunakan, oh template-nya seperti ini dan ini memang sudah cocok seperti yang saya inginkan, maka teman-teman tinggal mengganti saja isi-isinya gitu ya, disesuaikan dengan bisnis yang kalian jalani gitu. Dari fotonya, kemudian judulnya, misalkan di sini saya ganti, hmm, misalkan saya ganti Aulia Skaf. Nah, seperti itu ya.
Terus apa nih tagline-nya? Tapi aku baru pengen tahu. Ya aku jadi bilangin mengenai itu. Nah, misalkan gitu teman-teman, tagline-nya. Nah, itu ketika kalian menggunakan template itu bisa disesuaikan ya dengan yang kalian inginkan gitu. Terus foto-fotonya juga gitu teman-teman. Di sini nih kalau misalkan teman-teman ingin tambah halaman, ya silahkan di bagian kanan. Di bagian kanan ini banyak sekali yang bisa kalian manfaatkan nih di sini. Ada kotak teks, gambar, jadi kalian bisa sematkan gambar. Terus di sini ada sematkan juga pakai link. Jadi misalkan kalian ingin menambahkan Instagram yang kalian punya menggunakan ditaruh ya di sini di website ini. Terus kemudian Drive itu bisa kalian juga manfaatkan tools-tools yang ada. Terus kemudian di sini ada beberapa juga yang bisa teman-teman pakai ya. Di sini ada bisa menambahkan YouTube, placeholder, terus kemudian di media sosial nih teman-teman, diagram gitu. Nah, terus kemudian untuk halaman, di sini kan yang sudah template dari Google Site-nya itu ada 4 halaman ya. Ada halaman ini, terus kemudian ketika kalian ingin menambahkan yang lain bisa pakai nih tombol plus yang ada di bawah. Terus kemudian kalian pilih halaman baru. Nah, namanya apa? Misalkan em, mm, em, toko cabang gitu misalkan. Tuh. Nah, terus nah di sini akan ada ya, akan tertambahkan dan di tampilan juga akan ada tambahannya. Oke, jadi mudah ya teman-teman dalam penggunaannya. Terus kemudian tema juga bisa diganti nih teman-teman, disesuaikan dengan keinginan. Dan misalkan dari segi warna ingin diganti eh, biru, nah, hijau, nah itu bisa kalian sesuaikan juga. Gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait ini ya, terkait apa Google Site. Nah, tugasnya teman-teman silahkan membuat membuat website, membuat profil bisnis dengan website. Kalian bisa pakai Google Site atau misalkan ada yang sudah mengenal Canva Site itu juga bisa dipakai. Asalkan link, oh ya saya lupa, di sini ketika kalian ingin mempublikasikan website yang sudah kalian buat, kalian bisa klik di sini, publikasikannya di kanan atas, terus kemudian alamat webnya apa gitu. Misalkan universitas gitu. Nah, nah, ketika sudah seperti ini, maka teman-teman bisa klik centang di sini, kemudian publikasikan, gitu teman-teman. Nah, itu sangat mudah sekali ketika kalian ingin, nanti kalian bisa ekspor sendiri, banyak tools-tools yang bisa diekspor, yang bisa dipakai, dan bisa dikreasikan ya teman-teman. Terus kalau misalkan ada yang berkelompok, gimana Kak? Nah, silakan di sini kalian buat satu aja, terus kemudian kalian di sini bisa bagikan linknya ke teman kalian gitu, bisa membuat secara berkolaborasi gitu teman-teman. Oke, ya, gitu ya teman-teman. Jadi ini em, nanti untuk materi yang profil bisnis yang tadi sudah ada milik Covalent Kitchen, saya coba bagikan ke teman-teman, terus kemudian bisa dieksplor lagi untuk Google Site-nya. Nah, ini contohnya saya perlihatkan lagi contoh milik peserta, iya, peserta yang lama.
Iya, gitu. Nah, ini juga ada nih dari Sylvia Maharani, bisnisnya itu Milk Brown. Nah, jadi dia di sini tambahkan NIB, terus kemudian ada BMC. Nah, itu dari tugas-tugas yang kemarin sudah di ini ya, sudah di saya sampaikan ke teman-teman juga materinya seperti apa, terus teman-teman juga sudah membuat. Silakan di sini bisa ditambahkan di profil bisnis kalian gitu, teman-teman. Tuh ya, jadi di sini ada dia tambahkan BMC, terus kemudian media pemasaran, terus ada pembayaran, terus kemudian ada produknya. Dari ini dia ceritakan berapa omsetnya, terus kemudian dia pencatatan seperti apa, testimoni. Nah, itu teman-teman. Itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan ya kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan, bisa on mic ataupun di kolom chat, dipersilakan ya. Kak, izin bertanya. Iya, Iya, Raffi. silakan. Seandainya yang kita, misalkan saya di BMC saya dulu pernah saya cantumkan kalau saya mengerjakan tentang network and design teaching ya, berarti kan itu hitungannya jasa ya. Apakah tetap dimasukin ke portofolio sebagai jasa atau gimana? Iya, boleh. Kamu masukin sebagai eh, bisnis kamu gitu kan? Iya Kak, iya. Ya, boleh. Nanti kalau misalkan kamu grafik dan desain, misalkan em, ya logo logo dari usaha kamu seperti apa, terus makna-maknanya bagaimana, terus kemudian kapan pertama kali kamu membuat mendirikan usaha itu, terus kemudian pelanggannya siapa saja, sudah terjual berapa, dijual kemana, nah itu bisa ditambahkan di profil bisnis kamu, gitu, Raffi. Oke Kak, makasih. Anifa izin bertanya. Jadi di Google Site ini kita bisa ini ya pakai template-nya ya yang ada di situ untuk profil bisnis kita. Iya, bisa, bisa. Ya, caranya seperti tadi ya, yang misalkan ini kan kita masuk ke Google Site, terus kemudian di sini ada nih galeri template di sini, galeri template. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa dipakai. Oke, selain Google Site juga bisa dari Canva ya? Iya, apakah suaraku terdengar, Anifa? Gimana? Halo. Jadi selain kita bikin di Google Site nih untuk profil bisnis, kita kan bisa juga bikin di Canva ya. Iya, bisa Iya, buat bisa buat. Canva itu. Jadi Nah, bebas aja. Ya gimana? kalau bisa di Google itu namanya Canva. Jadi aku ini juga ada banyak sekali template yang bisa dipakai.
Terus nanti ketika sudah selesai nih untuk editnya, nah bisa dipublikasikan situs web di sini gitu. Oke. Untuk nama template-nya tadi apa nih, Pak? Untuk referensi kita mungkin nanti. Nama template di Canva-nya. Atau mungkin linknya bisa di-share. Itu sudah aku share ya untuk link dari Canva site dan juga Google site. Gitu. Oke, baik. Hmm. Kalau temanya bebas aja sih. Yang mau dipakai tema apa, tapi yang penting isinya terkait profil bisnis yang sedang dijalankan gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Anifa. Mungkin dari teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan, dipersilakan ya. Oke, kalau perkembangan workshopnya seperti apa ya teman-teman? Ada yang mau mempresentasikan? Anifa, itu di kolom chat ada yang bertanya. Untuk perkembangan worksheet yang di itu yang diajarkan sama Pak Bintang itu bisa ini ya teman-teman bisa apa spreadsheet-nya atau di drive yang sudah saya bagikan. Jadi eh, perkembangannya itu supaya bisa termonitor gitu teman-teman untuk worksheet-nya. Nah, kalau pengisian worksheet itu kan berjalan ya. Jadi dari pas awal kemarin disampaikan sampai hari ini tuh pencatatannya seperti apa gitu. Nah,
Yang rekap dulu. Oke. em, Oke, teman-teman. Jadi ini ya untuk pengumpulan tugas nanti akan di-share oleh Kak Takia di kolom chat. Kalian bisa upload di Drive. Nah, jadi untuk yang teman-teman dari Golden Ticket, silakan mengupload tugasnya dari yang pertama itu ada semua. Jadi silakan upload ulang. Ini yang sudah mengupload di LMS, upload kembali saja di Google Drive. Nah, terus untuk presensi silakan mengisi link berikut ya. Untuk yang Golden Ticket, Raffi alias tidak perlu mengisi, hanya yang dari Smart School saja. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, nah untuk materi untuk tugasnya apa saja itu bisa dicek di Drive. Ya, jadi kalian mengumpulkan sesuai program yang kalian ikuti ya. Misalkan di sini ada Smart School. Nah, berarti kalian sebentar. Oke. Nah, jadi di sini misal kalian ini ya. Nah, di sini waktu kalian buka drive-nya kan seperti ini. Nah, kalian isikan di sini ada Golden Ticket, kemudian ada Smart School. Nah, kalian mengisikan sesuai dengan program yang kalian ikuti. Nah, misalkan anak-anak dari Golden Ticket silakan mengisi yang Golden Ticket. Terus kemudian di sini untuk tugasnya di sini ada beberapa yang harus dikumpulkan ya seperti BMC, buku digital, NIB, website dan juga worksheet. Nah, terus kemudian yang Smart School juga sama. Jadi di sini ada BMC, buku digital, NIB, website dan juga worksheet. Nah, ini untuk yang teman-teman dari Golden Ticket, deadline-nya segera mungkin ya, karena kita pada tanggal 28 itu akan ada evaluasi akhir, jadi teman-teman bisa segera mengumpulkan. Nanti untuk nilai semua akan direkap dan jadi nilai akhir untuk teman-teman semua. Gitu. Oke. Adakah yang kurang paham terkait itu tugasnya? Anifa izin untuk bertanya, untuk penugasan BMC ini apakah boleh diulang? Gimana penugasannya Anifa untuk yang BMC? Karena minggu kemarin masih ini belum join Zoom sih kemarin. Halo Anifa, apakah suaraku terdengar? Oh, oke. Ya, jadi izin menunjukkan kembali, review kembali terkait materi BMC ya. Nah, jadi untuk materi BMC itu kemarin untuk filenya sudah saya bagikan belum ya di grup? Nanti untuk template untuk BMC-nya juga saya bagikan ya di grup ya. Kalau misalkan teman-teman mau membuat template-nya sendiri pakai Canva atau yang lain dipersilakan, tapi asalkan dalam satu file itu kalian membuat 9 elemen seperti ini dengan susunan yang sama dan tata letak yang sama ya. Oke. Kalau dari ke-9 elemen ini itu penjelasannya sudah ada sebenarnya
bawah sini. Nah, terus kemudian di sini saya coba review kembali ya yang contoh BMC dari toko olahraga, teman-teman. Nah, kalau mungkin kemarin ada yang belum bergabung, untuk BMC itu dia merupakan rangka bisnis atau logika bisnis yang kita jalankan gitu. Nah, dalam BMC itu ada 9 elemen. Di sini ada customer segment, customer relationship, channel, revenue stream, value proposition, key activities, key resource, cost structure, sama key partner. Nah, ini kalian sesuaikan juga dengan usaha yang kalian jalankan gitu ya. Baik yang sudah punya usaha tapi mungkin belum punya BMC bisa membuat BMC, dan bagi yang belum punya usaha, pembuatan BMC itu sangat dianjurkan. Nah, terus kemudian untuk pembuatan BMC juga 9 elemen ini benar-benar perlu diperhatikan karena 9 elemen ini mempunyai peran penting ketika usaha kalian itu berjalan gitu. Nah, seperti yang pertama ada customer segment. Jadi kalau customer segment itu sasaran pelanggan kalian itu seperti apa ketika kalian menjalankan bisnis gitu ya. Didetailkan sedetail-detailnya. Jadi misalkan dari segi umur, segi dari jenis kelamin, kemudian dari um, hobi dan lain-lain gitu. Terus kemudian untuk customer relationship, bagaimana caranya menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, cara-caranya itu bisa teman-teman sebutkan di sini. Misalkan dengan memberikan harga diskon, eh, memberikan respon yang cepat ketika itu ya, ketika mungkin ada yang bertanya, terus kemudian juga kalian selalu terkoneksi dengan pelanggan, misalkan di sosial media gitu. Terus untuk yang channel itu seperti di mana di mana saja pelanggan itu bisa menemukan usaha yang kalian jalankan, ya, bisa di media sosial, bisa di marketplace. Nah, itu juga teman-teman perlu pertimbangkan gitu. Terus kemudian untuk yang revenue stream ya, revenue stream itu seperti keuntungan keuntungannya itu diperoleh dari mana saja gitu. Apakah dari profit selling, jadi dari keuntungan penjualan produk atau hanya atau itu saja atau mungkin dari penjualan aksesoris atau bisa juga eh, jasa pengantar gitu ya, jasa pengiriman. Terus ada value proposition itu seperti nilai-nilai yang menjadi khas dari produk kalian gitu, nilai-nilai unik dari produk kalian, nilai-nilai yang tidak bisa menyamakan produk kalian dengan produk yang lain. Terus untuk kayak aktivitas itu seperti aktivitas apa saja yang akan kalian lakukan selama kalian itu berwirausaha gitu. Dari prosesnya itu seperti apa, misalkan dari produksi, terus kemudian distribusi, pemasaran itu seperti apa kalian jelaskan. Kemudian ada key resource. Key resource itu ada human ya. Key resource di sini dia membagi menjadi human dan equipment. Nah, jadi key resource itu seperti sumber daya. Sumber daya itu bisa ya misalkan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain ya seperti infrastruktur dan peralatan apa saja yang kalian pakai gitu. Nah, kalau sumber daya manusia mungkin lebih ke ini ya karyawan. Kalau misalkan ada yang pakai karyawan mungkin pakai desainer atau pakai admin atau mungkin pakai kasir ya admin ya deh. Nah, itu kalian tuh bisa tentukan atau rencanakan di bagian elemen yang key resource gitu. Nah, untuk yang key partner itu adalah orang-orang yang berpartner kepada kalian ya. Pada kalian ketika menjalankan usaha. Di sini contohnya ada vendor, ada reseller, ada shipping service, terus kemudian ada cost structure itu pengeluaran yang kalian keluarkan sama berwirausaha itu kemana aja gitu. Misalkan di sini dia menyebutkan ke gaji admin dan marketing, kemudian ke produksi dan transportasi, biaya produksi dan biaya transportasi, biaya internet dan listrik gitu teman-teman. Itu ya untuk PMC. Mungkin ada pertanyaan lain? Yang gimana?
Rahmandika dan juga Kak Nurul, apakah sudah bisa dipahami? Sudah Anifa. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Untuk link untuk presensi bisa di ini ya diisi ya. Untuk yang gold ticket tidak perlu karena sudah saya catat. Oke. Bisa mengisi presensi bagi yang belum, lalu kemudian teman-teman nanti link penugasannya akan di-share ulang dari grup, jadi bisa segera menemukan di drive yang sudah disediakan gitu teman-teman. Oh iya, sedikit informasi ya bagi teman-teman yang ini aku share flyernya. PPT aja. Nih. Jadi bagi teman-teman yang sudah terlihat belum ya? Oke. Sudah Anifa, sudah terlihat. Oke, Kak. Nah, jadi kami mengadakan lomba Teknopreneur. Ini bisa diikuti oleh siapapun ya, apalagi teman-teman yang sedang hadir saat ini. Nah, jadi untuk lombanya itu kita sini kan pasti sudah pada mengenal ya. Ini ada omset, terus kemudian di sini untuk kliennya sendiri ada syaratnya itu harus punya NIB. Kan teman-teman sudah belajar kemarin. Terus kemudian menggunakan aplikasi Omsetku. Nah, kan sudah pada menggunakan ya. Dan yang syarat ketiga itu mempunyai omset lebih dari 2,5 juta. Nah, jadi ketika teman-teman nanti berhasil memiliki tiga syarat ini, maka teman-teman akan mendapatkan satu sertifikat IQRF Technopreneur sesuai dengan level omset teman-teman. Dan sertifikat ini itu berstandar Asia Tenggara, gitu teman-teman. Nah, jadi untuk bagi yang tertarik ya, bisa mendaftar di link yang ada di sini. Terus kemudian untuk kegiatannya itu kita akan start di 16 November sampai dengan 16 Desember, cuma 1 bulan teman-teman. Gitu. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa levelingnya itu dibagi menjadi 8 level. Yang mana level minimalnya ada 2.500.000, itu level 1. Dan ini target ini adalah level minimum gitu ya teman-teman. Di sini level 2 itu 5 juta, level 3 10 juta, dan seterusnya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan misalkan dalam 1 bulan itu dan ini kita boleh menginputkan itu ya, menginputkan apa omset selama 6 bulan terakhir gitu teman-teman. Nah, jadi ketika selama kurun waktu itu teman-teman sudah memiliki omset yang melampaui 2.500.000, maka silakan mengikuti gitu karena kalian akan mendapatkan sertifikat AQRF. Nah, kegiatan ini bisa diikuti secara pribadi dan juga kelompok. Kalau misalkan pribadi itu minimal target omsetnya 2.500.000 ya, seperti ini. Tapi ketika kelompok, kalian bisa berkelompok maksimal 3 orang dengan omset minimalnya adalah 5 juta. Nah, ini contoh dari sertifikat AQRF-nya, teman-teman. Jadi di sini nanti akan ada nama kalian, terus kemudian asal sekolah mana, dan keterangan bahwa telah mencapai Teknopreneur level 6.
di halaman belakang akan ada tabel AQRF-nya, kemudian beserta keterangan terkait level yang sudah kalian capai dan jumlah omsetnya gitu. Nah, tetapi pada sertifikat yang baru ini akan kita lengkapi dengan nomor NIB yang sudah teman-teman pelajari gitu. Sertifikat ini dikeluarkan langsung oleh Siameo Kitab in Science. Jadi teman-teman bisa mengikuti lomba ini ya jika tertarik. Gitu teman-teman. Itu saja tambahannya dan karena kegiatan ini kan alhamdulillahnya banyak yang mengikuti. Jadi kita akan mengajak teman-teman gitu ya. Bagi yang berminat menjadi mentor, silakan hubungi saya gitu. Nanti akan kami siapkan untuk sertifikat tambahan gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Anifa izin bertanya. Untuk persyaratan lomba tadi kan ada ini ya, persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ada NIB. Nah, kalau misalnya ada nih salah satu siswa yang belum berumur 17 tahun nih, kan dia belum bisa bikin NPWP. Sedangkan untuk persyaratan membuat NIB itu harus ada NPWP. Nah, itu gimana nanti? Apakah dia dapat sertifikat atau enggak? Karena kan umurnya belum 17 tahun, belum bisa bikin NPWP gitu. Oke, jadi dalam pembuatan NIB itu memang ada NPWP yang ini ya, ada kolom NPWP gitu ya. Tapi ketika di skip itu sebenarnya bisa aja Kak. Jadi ketika meskipun kita mendaftar NIB, tapi kita tidak mengisi NPWP itu tetap bisa profit untuk itunya. Nah, tapi kalau NIB itu kan biasanya perlu NIK ya. Kalau misalkan NIK memang biasanya 18 tahun. Nah, solusinya bagi teman-teman yang masih 16 tahun atau 17 tahun dan NIK-nya belum bisa dipakai untuk pembuatan NIB, bisa menggunakan milik orang tua ataupun saudara gitu. Gitu, teman-teman. Oke, Hanifa. Jadi meskipun kita belum 17 tahun gitu, tapi nanti NPWP-nya bisa menggunakan NIK orang tua gitu ya? Iya, Seperti saat itu. NIB-nya. Kalau untuk yang tadi kata Hanifa NPWP-nya itu bisa di skip gitu, itu gimana? Aku Ya, soalnya di skip aja sih. oh oke. Bisa Jadi dilewati. Jadi bisa kayak nggak wajib gitu ya NPWP-nya ya? Itu memang kayak merah-merah gitu. Cuman dia tetap bisa lanjut ke ini halaman selanjutnya kok. Oke oke. Terima kasih jawabannya. Oke Kak. Mungkin teman-teman lain ada yang bertanya? Oke teman-teman. Jika tidak ada lagi ya jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah di-share di link yang dibagikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Hanifa atas pemateriannya. Untuk teman-teman diperbolehkan ya untuk meninggalkan Zoom dikarenakan aktivitas hari ini pematerian hari ini sudah selesai dan mungkin teman-teman ada aktivitas lainnya dipersilahkan untuk keluar dari Zoom. Terima kasih.